Beni, mantan legislator P3, hari ini pada Rabu 3 Februari 2021 menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Ponorogo, tepatnya di Ruang Cakra. Agenda siang hari ini adalah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Beni Sulistianto dituntut 8 bulan penjara dan denda 3 juta rupiah dalam sidang lanjutan pelanggaran kampanye hitam di Pilkada Ponorogo tahun 2020. Irawan SH, selaku Jaksa Penuntut Umum ketika membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim dan juga kuasa hukumnya menyampaikan beberapa keterangan dari para saksi termasuk saksi ahli bahasa yang khusus dihadirkan untuk menerjemahkan isi dari video yang dilaporkan tersebut. Dikatakan Jaksa Penuntut Umum dari keterangan saksi ahli bahasa bahwa isi video yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 69 huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Karena di situ ada bahasa-bahasa yang tidak pantas tapi tetap dipilih terdakwa untuk menyerang salah satu paslon. Jaksa menganggap terdakwa sengaja melakukan tindak pidana kampanye hitam dan mengetahui secara sadar jika ucapannya melanggar hukum dan dilakukan dengan sadar tanpa paksaan. Bukti video durasi 6 menit yang dilakukan di rumah Kateni di Desa Sukosari dengan ucapan yang tidak baik itu dilakukan dengan tujuan untuk menghasut, mempengaruhi para pemilih di masa kampanye. Sesuai keterangan saksi ahli bahasa, bahwa di dalam isi video itu ada unsur menghina, memfitnah, dan menghasut. Dari rekaman video itu jelas seperti bahasa wong sing kolu mangan haknya anak yatim bakal ciloko. Gelem badok semoga diparingi eling, dan jika tidak eling didongakno ndang bongko atau mati. Termasuk bahasa lain seperti ojo milih pemimpin sing seneng numpai bojone uwong. Kata badok dan bongko menurut saksi ahli bahasa adalah pemilihan bahasa yang tidak pas, karena bahasa itu diperuntukkan untuk binatang tapi dipergunakan untuk manusia. Dan dari keterangan saksi, jelas bahwa semua itu ditujukan kepada salah satu paslon. Karena di situ jelas ada atribut juga salah satu paslon dan mereka juga meminta bantuan agar memilih pemimpin paslon nomor 1, sehingga jelas arah isi video itu ditujukan kepada calon lain dengan tujuan untuk menghina, merendahkan, menghasut, dan memfitnah. Atas dasar itu, akhirnya jaksa beranggapan bahwa terdakwa terbukti dan secara syah melakukan pelanggaran pilkada dengan melakukan kampanye hitam atau black campaign dan menuntut terdakwa dengan ancaman hukuman 8 bulan penjara dan denda 3 juta rupiah. Mengatakan untuk kadaluarsa itu adalah kewenangan hakim. Tapi sebagaimana kita lihat kan sidang masih berjalan sampai sekarang dan hakim juga tidak mengatakan bahwa ini kadaluarsa. Kalaupun kadaluarsa tentunya hakim juga akan menolak perkara ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua menyangkut komentar atau keterangan bahwa yang terdakwa bukanlah orang yang bukan tim dari juru kampanye. Ingat di dalam pasal yang kita sangkakan di pasal 69 huruf B itu dikatakan unsur setiap orang. Jadi di situ setiap orang yang berada dalam masa kampanye setelah tanggal 26 September ya. Masa kampanye kan setelah 26 September dan ada jadwal yang tercantum di STTPK yang merupakan izin dari kepolisian untuk menyelenggarakan kampanye secara resmi, maka itu adalah kegiatan kampanye. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ingat bahwa terdakwa berdiri di tempat yang sama dengan tempat di mana salah satu paslon itu melakukan penyampaian visi misi di tempat yang sama. Di situ ada baliho yang bergambar pasangan paslon, kemudian tadi juga sudah tercantum dalam STTPK dan kemudian juga ada sambutan dari audien yang memberikan tanggapan atas itu, maka tidak bisa diingkari bahwa apa suasana yang melingkupi terdakwa itu menyampaikan narasinya adalah benar-benar suasana kampanye, mengingat semua syarat untuk dikatakan bahwa itu sebuah kegiatan kampanye telah tercukupi.
Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Siswanto SH, tidak mau ambil pusing dengan tuntutan jaksa, karena itu merupakan haknya jaksa. Namun ia jelas, Siswanto akan melakukan pembelaan kepada kliennya. Kuasa hukum beranggapan bahwa kliennya bukan bagian dari juru kampanye sebagaimana dituduhkan. Hal itu bisa dilihat di KPU bahwa kliennya tidak terdaftar sebagai juru kampanye Pilkada Ponorogo 2020. Bisa dijelaskan dengan tuntutan jaksa tadi kan menuntut terdakwa 8 bulan penjara dan denda 3 juta. Seperti apa nanti rencana pembelaan? Itu haknya jaksa. Jadi nanti akan kami ungkapkan dalam pledoi nanti malam. Sidang nanti malam. Kira-kira nanti seperti apa pembelaannya? Yang jelas perlu dipahami bahwa terdakwa itu bukan juru kampanye. Yeah. Mengingat apa? Sebagaimana keterangan KPU kemarin bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai jurkam baik dalam kapasitas sebagai jurkam tim pemenangan atau jurkam tim relawan atau jurkam dari pihak lain. Itu semuanya tidak terdaftar dalam KPU. Jadi nanti akan disampaikan semua dalam pembelaan. Iya, karena di sini jelas ada nuansa politis, sehingga ada upaya untuk memaksakan asal Beni masuk. Karena apa? Bawaslu sendiri yang menyatakan itu adalah jurkam, padahal KPU bukan. Dan yang berwenang menentukan itu jurkam atau bukan KPU, tidak ada lembaga lain selain KPU. Itu harapannya dari persidangan ini nanti apa pada terdakwa? Ya jelas kembali ke Perma nomor 1 tahun 2018 bahwa persidangan ini sudah lampau 7 hari. Ya, Perma nomor 1 tahun 2018 pasal 3 itu. Terima kasih. Ya. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Sial Indonesia melaporkan.